Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini kita sebut tahap 2, tapi apakah bisa selesai sampai dengan dioperasionalkan atau tidak menunggu arahan pimpinan lebih. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita. Sehari berita penting, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan pasangan Raden Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih. Pembangunan tahap 2 gedung Medical Center RSUD Kota Cilegon menunggu arahan Wali Kota Cilegon. Bersama saya Argan Prayoga, berikut berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten melakukan pemangkasan anggaran pada sejumlah kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2025. Adapun anggaran yang akan dipangkas seperti perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat di hotel, ATK hingga pengadaan tanah. PJ Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Banten Nana Supiana di Pendopo Gubernur Banten mengatakan pemangkasan anggaran ini sesuai dengan instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Meski demikian, Nana mengaku belum mengetahui total APBD Banten 2025 yang dilakukan efisiensi. Saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi mata anggaran yang akan dipangkas. Pendengar, Polda Banten berhasil meringkus belasan pelaku peredaran uang palsu di Kabupaten Tangerang. Berikut Digi Pribadi melaporkan. Yang kita amankan yaitu 669 lembar pecahan 100.000 dan uang palsu pecahan 50.000 sebanyak 83 lembar. Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Banten berhasil meringkus 4 tersangka komplotan pembuatan uang palsu. 14 tersangka yang diamankan diantaranya KM, ZL, DS, TS, IS, WR, EN, WS, EK, ES, HM, DR, ED, dan AS. Ditreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan mengungkapkan pengungkapan kasus ini bermula saat anggota Resmob Ditreskrimum Polda Banten menerima informasi mengenai adanya penjualan dan peredaran uang palsu di wilayah hukum Polda Banten. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditreskrimum segera melakukan penyelidikan di lokasi kejadian yang terletak di KFC Citra Raya Cikupa, tepatnya di Citra Raya Boulevard, Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dalam proses penyelidikan, petugas kemudian menginterogasi seorang pria yang mencurigakan bernama Zamaluddin atau ZL. Hasil dari interogasi tersebut mengungkapkan adanya barang bukti berupa uang palsu senilai 15 juta rupiah yang disimpan di saku jaketnya dengan pecahan 100.000 rupiah. Uang tersebut didapatkan dari saudara Denny Setiawan atau DS dan saudara Asep Suhebat atau AS yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pelaku bersama barang bukti selanjutnya dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan guna proses hukum yang sesuai. Adapun motif pelaku dalam mengedarkan uang palsu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang diberikan oleh para korban dengan modus operandi dengan menawarkan kepada korban untuk membeli uang rupiah palsu dengan uang rupiah asli, di mana mereka akan mendapatkan uang palsu sebanyak 4 kali lipat dari nilai uang rupiah asli yang diserahkan. Sedangkan Dian menyebut total uang palsu yang disita polisi yakni sebanyak 186.550.000 rupiah dengan rincian uang palsu pecahan 100.000 rupiah senilai 176.400.000 rupiah, uang palsu pecahan 50.000 rupiah senilai 10.150.000 rupiah, uang jenis dolar Amerika Serikat pecahan 100 dolar Amerika Serikat senilai 1.034 lembar, dan uang real Brazil pecahan 5.000 sebanyak 200 lembar. Dari TS ini mereka tiap melakukan transaksi selalu didampingi oleh saudara WS yang perannya adalah sebagai perantara
transaksi uang palsu. Padanya diamankan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 26 lembar. Para tersangka disangkakan pasal 244 KUHP pidana dan atau pasal 245 KUHP pidana dan atau pasal 26 junto pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak senilai 50 miliar rupiah. Dari Kota Serang, Banten, Digi Pribadi melaporkan. Pasangan Raden Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih. Reporter Dendi Farensyah melaporkannya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan pasangan calon Raden Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024. Penetapan Dewi Iing dilakukan melalui rapat pleno terbuka di salah satu hotel di Kabupaten Pandeglang pada Kamis 6 Februari 2025 siang. Rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Pandeglang didampingi 4 komisionernya yang juga dihadiri oleh jajaran Bawaslu, Bupati Pandeglang, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Ketua KPU Pandeglang Nunung Nur Azizah mengatakan penetapan ini menjadi tahapan terakhir dari pelaksanaan pilkada. Dia mengaku bersyukur KPU Pandeglang bisa melewati seluruh tahapan dengan baik meskipun tak dipungkiri banyak kendala yang dihadapi. Apalagi Nunung menilai tahapan pelaksanaan pilkada akhir tahun lalu tergolong singkat, mengingat tahun lalu ada 2 perhelatan pemilu yang sama-sama menyita perhatian lebih. Menyimak dari rangkaian kegiatan, kemudian juga ada indeks kerawanan pemilihan yang selama ini menjadi momok menakutkan di Pandeglang untuk pilkada tahun 2024 ini bisa ditangani dengan baik. Begitu rawannya Pandeglang dalam kaca pengamat pemilu, rawan dengan pelanggaran, rawan dengan bencana, tapi itu bisa ditangani. Bukan tidak terjadi, tapi bisa ditangani dengan baik. Setelah dilakukan penetapan, KPU akan segera mengajukan permohonan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Pandeglang. Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi pelaksanaan pemilu di Pandeglang yang relatif kondusif. Hal ini tak lepas dari peran penyelenggara, petugas keamanan, dan seluruh unsur yang terlibat dalam semua tahapan pilkada. Irna berharap pasangan Dewi Iing bisa melanjutkan serta menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas selama kepemimpinannya. Mereka juga disarankan merangkul semua kalangan untuk melancarkan program pembangunan di Pandeglang. Dan kami juga mengaturkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi kepada Gakumdu. Terima kasih dengan Bawaslu sudah berjalan lancar dan saling berkomunikasi sangat baik. TNI Polri juga ada di barisan ring pertama, ring kedua yang bisa membantu pengawalan pemilihan kepala daerah mulai dari Pilpres, Pileg, lanjut lagi dengan pilkada ini. Sejauh ini relatif kondusif di Kabupaten Pandeglang. Raden Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi secara resmi memenangkan Pilkada Pandeglang tahun 2024 dengan meraih total 434.856 suara atau unggul dari 3 pasangan calon lainnya. Dari Pandeglang, Banten, Dendi Farensyah melaporkan. Pemerintah Kota Serang, Banten membongkar 23 dari total 40 bangunan kios di ruang terbuka hijau RTH Pasar Taman Sari yang berlokasi di Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Perindustrian dan Perdagangan Dinkop UKM Perindak Wahyu Nur Jamil mengatakan pembongkaran bangunan kios ini merupakan salah satu upaya penataan kota untuk mengembalikan fungsi lokasi tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Wahyu melanjutkan pembongkaran ini dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Serang yang ingin menata kembali ruang terbuka hijau di kawasan Taman Sari. Sementara para pedagang yang terdampak akan ditampung di Dinkop UKM Perindak agar tetap bisa berjualan di tempat yang sudah sesuai aturan. Pembangunan tahap 2 Gedung Medical Center RSUD Kota Cilegon menunggu arahan Wali Kota Cilegon. Berikut
Laporan Rohmanuddin. Tahap 1 sudah, alhamdulillah, sampai akhir Desember kemarin. Nanti ini tahap 2 lagi persiapan dari mulai lelang konsultan pengawas dan juga pelaksana atau konstruksi. Pembangunan Gedung Medical Center Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Cilegon tahap 2 tahun 2025 masih dalam persiapan konsultan pengawas dan konstruksi. Meski demikian, pembangunan tahap 2 Medical Center itu tergantung pada kekuatan anggaran yang ada, apakah bisa dilakukan sampai selesai pembangunan atau tidak. Direktur RSUD Kota Cilegon Dr. Lendi Delianto menyatakan pembangunan Medical Center Kota Cilegon sejauh ini pihaknya masih menunggu arahan pimpinan. Namun yang jelas, lanjut Lendi, dampak terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Kota Cilegon lantaran ketersediaan ruang rawat inap yang sampai melakukan observasi di UGD hingga disarankan agar dilakukan rujuk ke RSUD lain. Tergantung dukungan anggaran, cuman dari info terakhir ya mungkin apakah ini berlanjut, yang jelas ini kita sebut tahap 2, tapi apakah bisa selesai sampai dengan dioperasionalkan atau tidak menunggu arahan pimpinan lebih. Hal itu terjadi, lanjut Lendi, lantaran pembangunan Medical Center diawali dengan pembongkaran 4 gedung rawat inap yang di dalamnya terdapat 40 kamar rawat inap, sehingga kata Lendi hal itu membuat ketersediaan rawat inap berkurang. Meski demikian, Lendi menyatakan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Cilegon tetap berjalan aman. Adalah terdampaknya paling tidak untuk ketersediaan tempat tidur rawat inap, sempat ada yang masih terpaksa diobservasi di IGD saja atau kita motivasi, kita sarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Diketahui progres pembangunan RSUD Kota Cilegon 5 lantai atau yang disebut Gedung Medical Center RSUD Kota Cilegon itu sudah mencapai 90%, di mana tahap pertama ini pemerintah Kota Cilegon menggelontorkan anggaran sebesar 50,9 miliar rupiah untuk pembangunan konstruksi utama, tembok, instalasi RSUD, elektrikal, dan lainnya. Meski sudah mencapai 90%, bangunan yang berdiri di atas lahan 4,3 hektar dengan luas 1.500 meter persegi itu masih belum bisa digunakan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Informasi dari dunia olahraga, pelatih kepala ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto menargetkan 3 pasangan ganda putra pelatnas PBSI bisa menembus peringkat 10 besar dunia pada tahun 2025. Berdasarkan peringkat ganda putra pekan ini, hanya pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang berada di jajaran elit dengan menempati peringkat keempat dunia. Sementara pasangan lainnya seperti Muhammad Sohibul Fikri, Daniel Martin, dan pasangan Leo Roli Karnado, Bagas Maulana masih berjuang memperbaiki peringkat mereka yang saat ini berada di posisi ke-16 dan ke-17. Anton berharap ketiga pasangan ini bisa mencapai target tersebut. Sekian warta berita saat ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan pasangan Raden Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih. Pembangunan tahap 2 Gedung Medical Center RSUD Kota Cilegon menunggu arahan Wali Kota Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.